Bangkitnya Dataran Hitam bab 591, lain kali aku akan menjadi raja spiritual. 6. Itu bagus, Minos berkata dengan puas setelah mendengar seluruh laporan prajurit itu. Baiklah teman-teman, mari kita mulai merawat benteng ini. Bagilah tentara yang sudah ada di sini menjadi beberapa kelompok dan kelilingi benteng ini. Cobalah untuk menemukan kemungkinan terowongan, orang-orang yang tidak seharusnya berada di sini, Dan bagi mereka yang belum mengenakan seragam pengawal kerajaan, jangan buang waktu terlalu banyak dan temukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Sampai para prajurit yang akan tinggal di sini tiba. Kamu harus menjalankan fungsi mengelola tempat ini. Ya, Tuan Muda, orang-orang itu merespons secara bersamaan karena beberapa sudah mulai mengikuti perintah Minos. Di sisi lain, tidak lama kemudian orang-orang kuat dari pengawal kerajaan di tempat ini disembuhkan oleh dokter tentara yang datang untuk misi ini. Namun, para sandera ini sudah dilengkapi dengan susunan spiritual di leher mereka. Sesuatu yang akan menghalangi mereka untuk bertindak meskipun sebagian besar dari mereka telah pulih setelah bantuan dokter. Dengan itu, Abi segera mulai menggunakan kemampuannya pada pemimpin tempat itu, Jenderal Doran. Siapa namamu? Minos bertanya. Namaku. Doran mencoba berkata sambil menggeliat dalam upaya melawan kemampuan bawaan Abi. Pembuluh darah di leher pria ini kemudian melebar dan matanya menjadi merah, dan dia seperti hampir tercekik. Namaku. Namun, karena susunan di lehernya, pria ini tidak dapat menahan diri lama-lama hingga dia menjawab pertanyaan Stuart muda, namaku Doran. Jadi, Doran, mari kita bicara sedikit tentang tempat ini. Minos kemudian mulai menanyakan serangkaian pertanyaan tentang pengoperasian benteng ini, hal-hal yang hanya diketahui oleh pemimpin tempat ini. Stuart muda ingin tahu apa yang biasanya dilakukan raja spiritual di tempat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga kerajaan untuk menggantikan Doran, dengan siapa raja spiritual berinteraksi, Hal-hal yang mungkin memudahkan untuk mengganti pria ini dengan salah satu prajurit dari tentara Dataran Hitam. Namun tentu saja, Minos sadar bahwa tidak mungkin bisa menggantikan seseorang sepenuhnya, setidaknya pada level mereka, dan di wilayah yang miskin seperti tempat mereka berada. Jadi, tidak seperti kebanyakan penjaga biasa di tempat ini, Minos harus menahan orang ini di kota maritim jika terjadi masalah dan mereka membutuhkan orang seperti itu. Di sisi lain, Stuart muda ingin mengetahui sesuatu yang bermanfaat bagi pria ini tentang keluarga Brown. Meskipun Stuart muda pernah menjadi putra seorang bawahan, penguasa ini hanya tahu sedikit tentang kekuatan semacam itu. Tapi ini untuk alasan yang bagus. Artinya, ketika Albert masih hidup, Minos ini hanyalah seorang anak kecil yang tidak perlu mengetahui hal-hal penting. Di sisi lain, Minos, paling-paling, hanyalah anak seorang bawahan. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk mengetahui hal-hal tentang keluarga Brown yang tidak diketahui oleh keluarga besar atau orang biasa lainnya. Akibatnya, pemuda ini hanya tahu sedikit tentang pengorganisasian keluarga seperti itu, tentang jumlah spesialis yang tepat, dan sebagainya. Bagaimanapun, beberapa pertanyaannya segera terjawab, sementara pertanyaan lainnya tidak terjawab. Tapi ini sudah diduga. Bagaimanapun, Doran hanyalah seorang bawahan dan tentunya harus menandatangani kontrak jiwa untuk mengakses beberapa sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, rahasia utama keluarga seperti itu masih belum terjawab. Minos tidak ingin memaksakan situasi dan akhirnya membunuh orang ini, orang yang pasti dia perlukan untuk tetap hidup. Namun kontrak jiwa tidak mencakup semua poin yang relevan, dan dengan demikian, Stuart muda telah belajar lebih banyak tentang keluarga kerajaan Brown. Misalnya, dia mengetahui bahwa organisasi semacam itu memiliki lebih dari 200.000 anggota, termasuk keluarga kerajaan, bangsawan, dan bawahan. Dari orang-orang itu, sekitar 70.000 adalah jenderal spiritual, dan ada 61 raja spiritual. Adapun para penggarap teratas, mereka yang berada di atas level 57, organisasi tersebut memiliki 5 di antaranya. Dengan 3 di level 57, 1 di level 58, dan 1 di level 59. Bagaimanapun, interogasi terus berlanjut hingga kelompok tersebut akhirnya mulai berbicara dengan individu lain yang masih di sana, pengawal kerajaan level 49. Pada saat yang sama ketika Minos dan orang-orangnya menanyakan pertanyaan mereka dan orang-orang itu menjawab. Salah satu tentara menuliskan semuanya sehingga benda seperti itu dapat disimpan di markas untuk tindakan di masa depan. Mengumpulkan informasi tentang kekuatan regional penting bagi generasi mendatang, yang akan memahami keadaan di mana peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dan dengan ini, pelatihan bagi orang-orang yang lebih mampu dapat difasilitasi, dan juga manfaat lainnya. Setelah ini, beberapa jam telah berlalu, dan hari telah tiba di kota maritim. Namun meski malam berlalu dengan cepat, banyak hal telah terjadi pada saat itu. Para prajurit yang berpartisipasi dalam misi serupa dengan yang sebelumnya, di lokasi lain di kota ini, telah kembali dengan membawa informasi dan memberikan laporan mereka kepada tim Minos. Dengan ini, Stuart muda telah secara resmi mengalahkan pasukan kerajaan di kota ini dan karenanya,
berhasil menduduki tempat ini dan menyatukan dataran hitam. Tentu saja, semua ini tidak resmi. Dan di permukaan, tempat ini masih menjadi milik keluarga kerajaan selama beberapa tahun lagi. Tapi untuk rencana Minos, itu sudah cukup. Dan dengan hasil seperti itu, pengawal kerajaan lain yang tersisa di kota ini telah dikirim ke kota kering, di mana mereka bisa bergabung dengan rekan-rekan mereka yang lain di penjara setempat dan di ladang pertanian di tempat seperti itu. Jadi, tidak lama kemudian Minos dan Abi menyelesaikan urusan mereka mengenai penyerbuan benteng. Namun mereka belum segera kembali ke kota kering. Itu karena mereka menghabiskan sepanjang malam menyelesaikan masalah dan memerlukan beberapa jam untuk pulih dan kemudian kembali ke tempat itu. Keduanya mungkin adalah kultivator dan cukup kuat menurut standar regional. Namun, ada risiko bahwa mereka kurang beruntung karena bertemu dengan makhluk kuat, tidak hanya manusia tetapi juga binatang. Di antaranya adalah burung yang mirip dengan burung putih, yang dapat membuat hidup menjadi sangat sulit bagi para pelancong dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, keduanya memutuskan untuk menghabiskan sisa pagi hari di kota ini, bercocok tanam dan kemudian beristirahat selama beberapa jam. Edward, kamu sudah mencapai level 52, dan dengan itu, seharusnya tidak banyak lagi bawahan kekuatan regional yang mampu mengalahkanmu. Namun, jika ada bangsawan di atas level 54 muncul di tempat ini, berhati-hatilah. Minos berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya sambil menatap pria yang berada beberapa meter darinya. Lawan seperti itu berada di atas batas kemampuanmu. Begitu, jangan khawatir, Tuan Minos. Saya tahu batas kemampuan saya dan tidak akan mencoba melakukan apapun yang berisiko. Saya hanya akan mempertahankan posisi kita di kota ini sementara saya menghabiskan waktu saya untuk berlatih. Ucap Edward saat angin sepoi-sepoi membuat sebagian seragam keluarga kerajaan bergetar di tubuh pria ini. Minos telah membawa raja spiritual ini keluar dari kerajaan tata ruang. Sesuatu yang terjadi tepat setelah Stuart muda dan pacarnya menyelesaikan istirahat mereka. Setelah itu, keduanya dan beberapa tentara dari tentara dataran hitam mengucapkan selamat tinggal di luar kota maritim. Baiklah, begitu kami punya kesempatan untuk membawakan penggantimu, aku akan mengirimmu kembali ke kota kering. Jadi, bertahanlah di sana untuk sementara waktu, hehe. Sedangkan kalian semua, cobalah untuk tidak melakukan apapun di luar benteng sampai interogasi para penjaga selesai. Baik, Tuan Muda, itu saja. Tapi bersiaplah, segalanya akan menjadi lebih rumit, kata Minos, sebelum mengangguk ke arah orang-orang itu dan kemudian memberi perintah kepada White untuk lepas landas. Saat kita bertemu lagi nanti, aku akan menjadi raja spiritual, hehehe. Setelah itu, Minos dan Abi menghilang ke tengah-tengah awan di wilayah itu, mengikuti punggung White menuju kota kering. Bangkitnya dataran hitam bab 592, awal iklan. Saat Minos dan Abi melakukan perjalanan kembali ke kota kering, terjadi keributan saat itu juga beberapa ratus kilometer selatan kota maritim. Faktanya, jika seseorang melihat wilayah dataran hitam ini dari langit, apa yang orang tersebut akan lihat saat ini adalah serangkaian titik di tanah mati di mana sisa-sisa pertempuran dapat terlihat. Pada awalnya, seseorang akan melihat tirai asap dan debu di udara, menyebar hingga puluhan kilometer, lebih terkonsentrasi di beberapa tempat dan lebih tebal di tempat lain. Tapi jika dilihat lebih dekat, seseorang dengan penglihatan yang baik akan melihat sejumlah besar mayat berserakan di sekitar area itu. Pada saat yang sama sedang terjadi pengejaran. Akhirnya terjadilah sebuah konstruksi besar di kawasan itu, yang di dalamnya terdapat sebuah pelabuhan tersembunyi di antara relief alam. Hingga orang yang ceroboh bisa lewat dan bahkan tidak melihatnya. Namun, dalam situasi seperti ini, di mana ada begitu banyak hal yang menarik perhatian ke tempat seperti itu, tidak akan terlalu sulit untuk memperhatikan konstruksi tersebut. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, semakin banyak Anda melihat, semakin banyak detail yang Anda lihat. Lagi pula, di tengah-tengah tempat ini, seorang pria berbaju zirah dengan lambang pohon emas sedang duduk di atas batu sambil membersihkan darah dari salah satu senjatanya. Dia mendapat beberapa luka di sekujur tubuhnya, sementara baju besi dan seragamnya yang elegan rusak di sana-sini, hingga dia hampir tidak bisa dikenali. Di saat yang sama, wajahnya sepucat selembar kertas putih, membuat darah di sekitar 7 lubang di bagian tubuhnya ini terlihat semakin mencolok. Namun, meskipun penampilan pria ini tidak bagus, ini bukanlah akhir dari dunia baginya. Itu karena, meski menderita kerusakan fisik parah yang membutuhkan waktu beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya, dia setidaknya telah mengalahkan lawannya. Dan dengan demikian, Ernest, level 50, telah membunuh Raja Spiritual Keluarga Silva level 53. Benar sekali, ini adalah pangkalan Angkatan Laut Tentara Dataran Hitam, dan sama seperti kota kering. Anggota keluarga Silva telah tiba di lokasi ini dan menemukan tempat seperti itu. Setelah itu, tentara Minos segera menyadari bahwa ada tamu yang tidak diinginkan di sekitar. Dan tidak lama kemudian mereka menyadari dari organisasi mana orang-orang ini berasal.
Oleh karena itu, pengejaran segera dimulai, dan pertempuran besar lainnya terjadi di wilayah Stuart Muda. Letnan Ernest, bisakah kamu berjalan sendiri? Jika kamu, seorang kopral muda mengatakan ini dengan nada khawatir sambil melihat ke arah orang terkuat di pangkalan angkatan laut itu. Namun, mantan pengawal Elena menggelengkan kepalanya menyangkal kopral muda itu dan perlahan berkata sambil terengah-engah. Kopral Milton, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Beri saya waktu, dan saya akan berjalan kembali ke markas. Tetapi saya ingin tahu hasil dari pertempuran besar ini. Dia berkata sambil melihat ke sisi medan perang itu dan melihat lusinan mayat. Beberapa di antaranya sangat brutal sehingga tidak mudah bagi penonton biasa untuk membedakan jenis kelamin dari potongan daging tersebut. Ernest tidak tahu arah pertempuran ini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya melawan raja spiritual yang datang bersama kelompok ini. Dan karena dia dan lawannya memiliki kemampuan bertarung yang sangat dekat, Letnan level 50 ini sepenuhnya fokus pada pertempuran ini, tidak memperhatikan sekelilingnya. Setelah itu, secara fisik dia tidak lagi mampu melanjutkan pertempuran dan tidak dapat terlibat dalam sisa konflik. Untuk itu, ia penasaran ingin mengetahui perkembangan masalah yang muncul beberapa jam lalu ini. Kopral muda itu lalu berkata, mengenai hal ini, kami masih belum memiliki angka akurat karena banyak tentara yang belum kembali. Tapi sebagian besar musuh tewas di sekitar pangkalan angkatan laut. Namun, beberapa dari mereka telah melarikan diri dari daerah yang dikuasai tentara dan dikejar oleh beberapa sersan. Meneguk, benarkah itu? Ernest bertanya dengan nada kaget sambil merasa ini tidak akan berakhir dengan baik. Hanya ada 400 jenderal spiritual di pangkalan angkatan laut Black Plain Army ini, karena tempat ini belum menerima bala bantuan lebih banyak. Oleh karena itu, Ernest khawatir dengan jumlah prajurit yang begitu sedikit yang mampu melawan lawan kelompok keluarga Silva, mereka mungkin tidak cukup untuk mengejar musuh. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak dari 400 sersan yang selamat dari tantangan ini, atau berapa banyak musuh yang melarikan diri. Di sisi lain, tidak peduli berapa banyak kopral yang ada di tempat ini, orang-orang di tahap keempat ini tidak akan pernah bisa mengejar musuh yang telah tiba di sini pada hari ini. Akibatnya, peluang untuk berhasil melarikan diri tidaklah kecil. Kotoran. Itu buruk sekali. Ernest dengan cemas berpikir ketika dia mulai berlari menuju bagian dalam markas itu tanpa mengkhawatirkan luka-lukanya. Saya harus memberitahu markas besar tentang ini. Dalam sekejap mata, seminggu penuh telah berlalu sejak Minos dan kelompoknya selesai menaklukkan dataran hitam. Seiring berjalannya waktu, markas besar telah mengetahui apa yang terjadi di sekitar pangkalan angkatan laut. Sayangnya, pada hari yang sama ketika informasi ini tiba, dua kelompok keluarga Silva lainnya telah tiba di kota ini. Satu datang dari bagian barat laut dataran hitam, sedangkan yang lainnya datang dari wilayah tenggara. Dan dengan kekuatan kolektif kelompok seperti itu, kali ini, pasukan Minos mengalami kesulitan besar dalam menghabisi lawan seperti itu sebelum beberapa dari mereka melarikan diri. Artinya, jenderal spiritual dalam pasukan Minos tidak cukup untuk menghadapi 2000 atau lebih lawan secara bersamaan. Sementara itu, penguasa muda ini telah berhati-hati untuk menghilangkan ancaman pesan yang dikirim melalui burung gagak musuh, yang dimiliki oleh dua raja spiritual yang berlawanan. Oleh karena itu, dia menyibukkan diri dengan lawan-lawan seperti itu selama pertempuran besar, tidak punya waktu untuk menghadapi musuh lainnya. Tapi tidak peduli seberapa banyak raja spiritual yang berspesialisasi dalam pertempuran di kota kering telah membantu dalam pertarungan, orang-orang ini tidak seperti Minos. Akibatnya, meskipun mereka telah banyak membantu dalam pertempuran melawan jenderal spiritual musuh, mereka tidak melakukannya. Mencegah beberapa lawannya melarikan diri. Dan untuk pertama kalinya sejak Minos tiba di kota ini, kelompok musuh belum sepenuhnya dikalahkan dengan datang ke sini. Namun tidak hanya itu, yang lebih parah lagi. Banyak tentara yang terluka dalam operasi baru-baru ini, dan karena jumlah korbannya tidak banyak, tentara tersebut tidak dapat ikut serta dalam penyelidikan. Dengan kata lain, beberapa musuh pasti memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup selama mereka melarikan diri. Oleh karena itu, kota kering sekarang tidak dapat lagi mengandalkan harapan bahwa keluarga Silva akan terus bertindak lunak. Dalam waktu singkat, organisasi semacam itu dapat mengetahui tentang kubah pertahanan kota kering jika mereka belum melakukannya. Dan dengan informasi tersebut, hanya masalah waktu sebelum keluarga kerajaan terlibat. Namun, ketika perkembangan yang merugikan bagi kota kering ini berkembang, sesuatu yang positif terjadi dalam seminggu terakhir. Begitulah kedatangan rombongan Betrisil di kota Minos. Kelompok musuh ini telah jatuh ke dalam perangkap Minos ketika mereka tiba dalam keadaan kelelahan di kota ini, dengan banyak orang yang terluka dan tidak mampu melawan. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Jadi, Minos senang dengan apa yang dia temukan melalui interogasi Beatrice. Lagi pula, sangat menyenangkan mengetahui bahwa dua musuhnya telah bertempur dalam pertempuran yang menentukan karena dia. Namun dia juga merasa bahwa dia dapat memanfaatkan lebih banyak informasi ini untuk keuntungannya dalam waktu dekat.
Akhirnya, selain situasi yang melibatkan musuh-musuh dataran hitam, hal positif lainnya bagi Stuart muda telah dimulai. Itulah awal mula diiklankannya kota kering kepada warga kota maritim yang menganggur. Bangkitnya dataran hitam bab 593, mari meresmikan permintaan kemerdekaan kita. Dengan dominasi tentara dataran hitam atas kota maritim, tidak lama kemudian beberapa prajurit yang lebih lemah di ketentaraan mulai menyebarkan iklan kota kering di lokasi tersebut. Namun, mereka tidak melakukan hal ini dengan sembarangan. Tidak, rencana tentara untuk memikat penduduk kota itu ke kota kering serupa dengan apa yang terjadi pada saat perjanjian Minos dengan Myrya. Jadi, para prajurit yang harus melakukan pekerjaan periklanan ini hanya akan menarik orang-orang yang kurang berbakat dan menganggur sehingga mereka akan datang ke kota kering untuk mencari tahu peluang. Apa yang akan mereka dapatkan di tempat seperti itu? Dan karena tentara telah menguasai kota itu, mereka sekarang memiliki semua data yang diperlukan agar operasi semacam ini dapat terjadi dengan sedikit risiko kesulitan menjangkau mereka. Namun selain kemungkinan keberhasilan operasi ini, ada sejumlah risiko yang terlibat. Namun, ini adalah sesuatu yang diharapkan dan diterima oleh Stuart muda. Bagaimanapun, kotanya membutuhkan lebih banyak penduduk agar peluang keberhasilan organisasinya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk meninggalkan tindakan semacam ini untuk kedua kalinya. Hal ini harus terjadi sekarang, atau beberapa tahun ke depan akan menjadi tantangan bagi kota kering. Saat operasi propagasi dimulai di kota maritim, Minos berada di kantornya, menyelesaikan beberapa masalah terkait masalah terkini dan masalah ini. Dengan itu, Tuan Muda, kami sudah memiliki sekitar 300 kopral di kota maritim yang melakukan layanan periklanan kota kering. Seorang prajurit administrasi Angkatan Darat selesai melaporkan hal seperti itu sambil duduk di samping dua orang lainnya di seberang meja Minos. Begitu, apa proyeksi tentara untuk migrasi ini? Berapa tingkat pertumbuhan populasi kota kita dalam beberapa minggu mendatang? Minos bertanya. Orang yang sama sebelumnya kemudian berbicara lagi. Yah, mengingat apa yang terjadi di kota perairan beberapa tahun lalu dan keadaan kota maritim, kami memperkirakan kota kering akan memiliki 1.000 hingga 3.000 warga baru setiap minggunya. Angka-angka tersebut seharusnya mulai rendah pada 2 atau 3 minggu pertama. Namun setelah itu, angka-angka tersebut akan berada di sekitar nilai-nilai tersebut, atau bahkan lebih tinggi. Itu bagus. Mari kita lanjutkan dengan rencana saat ini untuk tempat itu, kata Minos sebelum akhirnya melihat ke arah salah satu dari dua orang yang berdiri di sana. Ia kemudian bertanya kepada seorang wanita berseragam polisi setempat. Kopral Lulu, bagaimana situasi pengunjung kita? Apakah ada di antara mereka yang meninggal setelah tiba di kota kita? Polisi memiliki hierarki yang sama dengan tentara. Dan karena wanita itu sudah berkultivasi tahap keempat, Stuart muda memanggilnya Kopral. Wanita itu kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berkata, untungnya sejauh ini belum ada yang meninggal, Tuan Muda. Ada yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit setempat. Tapi, banyak di antara mereka yang sudah keluar dari bahaya. Adapun situasi yang lain, mereka perlu waktu untuk membiasakan diri bekerja di ladang pertanian. Tapi cepat atau lambat, mereka akan mempelajarinya melalui osmosis. Itu lebih baik. Minos berkata dengan suara rendah sambil memikirkan beberapa kemungkinan yang ada dalam pikirannya. Mungkin aku harus mencapai kesepakatan dengan keluarga Yale, jika kabar tentang pertarungan kelompok Beatrice dengan musuh-musuhnya sampai ke keluarga Silva. Keluarga Yale harus menanggung beban berat dari organisasi tersebut. Dan sebagai musuh dari musuhku, menggunakan keluarga Yale untuk sedikit melemahkan kekuatan keluarga Silva sepertinya bukan ide yang buruk. Pikirnya sambil tersenyum di sudut bibirnya. Stuart muda tidak yakin apakah keluarga Silva akan mengetahui pertempuran yang terjadi di bagian timur laut dataran hitam atau tidak. Karena itu, dia belum mengambil keputusan apapun terkait kemungkinan tersebut. Namun, dia sudah mempertimbangkan skenario masa depan di mana keluarga Silva akan berbalik melawan keluarga Yale. Dia merasa House Yale tidak lagi menjadi musuhnya dan menjadi sekutu potensial dalam situasi ini. Bagaimanapun, keduanya akan memiliki musuh yang sama. Dan House Yale pasti tidak bisa selamat dari balas dendam House Silva. Dan karena Raja tidak menghalangi salah satu pihak untuk mencari keadilan terhadap pihak lain, keluarga Lionel akan berada dalam masalah serius. Ditambah lagi, bahkan jika organisasi mulia seperti itu tidak menghancurkan mereka untuk saat ini, karena masalah dataran hitam. Perselisihan telah terbentuk, dan akan sulit bagi satu pihak untuk melupakan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, House Yale bisa menjadi sekutu alami dataran hitam, dan posisi mereka masih lebih rendah daripada pasukan Minos. Jadi, pemuda ini bahkan tidak perlu menjanjikan hal-hal seperti yang dia janjikan kepada keluarga Stokes dan Miller. Tapi tentu saja, Minos berpikir bahwa keluarga Silva mungkin tidak akan pernah mengetahui pertempuran itu, dan dalam situasi ini, House Yale akan tetap menjadi musuh dataran hitam. Oleh karena itu, dia belum mengambil inisiatif untuk pergi dan berbicara dengan Beatrice tentang kemungkinan itu.
Tapi tetap saja, dia sudah memikirkan semua ini dan sudah mengamati situasi untuk bertindak sesegera mungkin. Dia lalu berkata pada wanita itu, "Mari kita biarkan mereka apa adanya untuk saat ini. Tapi waspadai kemungkinan kedatangan burung gagak yang berasal dari keluarga Yil. Begitu ada perubahan di kerajaan, kami akan memberikan tanggapan kami terhadap situasi ini. Tapi izinkan wanita itu mengirim surat untuk memberitahu keluarga Yil bahwa kedatangannya di kota kering berjalan lancar setelah pertempuran seperti itu. Aku akan menyuruh Abi untuk memeriksa isi surat itu nanti." "Baik, Tuan Muda," kata itu segera. Akhirnya, Minos bertatap muka dengan orang terakhir yang berdiri di sana, Joey tua, dan berkata, "Selain hal-hal yang telah kita bicarakan sebelumnya, saya ingin tentara menyiapkan surat resmi." "Meneguk, surat resmi," Joey dan tentara lain di kantor itu berkata secara bersamaan, setelah menelan ludah mereka karena gugup. "Mana kita harus mengirimkannya?" Joey bertanya sambil memandang Minos seolah dia tidak ingin mendengar yang sudah jelas. "Kepada keluarga Brown, mari kita formalkan permintaan kemerdekaan kita." Sementara itu, di Lembah Merah, lusinan orang berada di aula besar markas keluarga Silva, aktif berteriak dan menjelaskan ide-ide mereka tentang apa yang harus terjadi mulai sekarang. Setelah hampir sebulan sejak kematian Urban dan rekan satu timnya, keluarga ini akhirnya sedikit memahami kekuatan musuh yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Namun, hal seperti itu bukannya tanpa biaya. Lagi pula, selain ketiga raja spiritual yang telah meninggal sebelumnya, kini 5 lagi dari mereka telah bergabung dengan grup dan berangkat ke akhirat. Ini sangat buruk. Dari 41 raja spiritual yang dimiliki oleh organisasi mulia ini sebulan yang lalu, sekarang hanya tersisa 33 orang. Namun berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut, kerusakan yang terjadi pada keluarga ini dalam waktu singkat jauh lebih besar dari itu. Lagi pula, tidak hanya para pembudidaya di awal tahap ke-6 yang meninggal pada periode ini. Selain itu, individu yang sudah berada di antara level 53 dan 54 juga telah terjatuh di dataran hitam. Ya, itu adalah masalah terbesarnya. Artinya, orang-orang seperti itu jarang ditemukan bahkan di keluarga kerajaan karena sebagian besar kultivator ini berada di bawah level 53. Tapi sekarang mereka telah kehilangan semua orang ini sekaligus. Adapun para jenderal spiritual, ya, mereka masih belum mengetahui hal ini karena belum ada surat yang memberitahu mereka tentang hal ini atau ada orang yang selamat yang tiba di markas hingga saat ini. Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah bagi para bangsawan dari kekuatan ini pada akhirnya. Itu karena orang-orang seperti itu dapat dengan mudah digantikan, dan kekuatan ini memiliki puluhan ribu jenderal spiritual di jajarannya. Jadi, bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya, itu bukanlah akhir dari dunia bagi para bangsawan di dunia. Kekuatan organisasi semacam itu. Tapi bagaimanapun juga, meski mereka tidak tahu tentang nasib ribuan pengawal yang dikirim ke dataran hitam, orang-orang yang berbicara di tempat itu mengetahui beberapa informasi. Pasalnya, beberapa surat telah sampai di markas, yang menjelaskan beberapa masalah yang dihadapi kelompok tersebut. "Kawan-kawan, kita harus mengambil tindakan tegas terkait masalah ini. Ya, kita harus mencari bantuan dari sekutu kita, dan jika perlu, kita perlu menghubungi keluarga kerajaan." "Itu benar. Mari kita satukan seluruh kerajaan melawan kota itu." Pesan. Seseorang berteriak sambil melepaskan tekanan kultivasinya untuk menenangkan amarah orang-orang di tempat itu. "Mari kita izinkan Milo yang lebih tua untuk berbicara dulu." Bangkitnya Dataran Hitam bab 594, keluarga Silva bergerak. Setelah teriakan di tempat itu mereda, akhirnya salah satu tetua paling bergengsi di keluarga itu mulai angkat bicara. "Yah, semua orang di sini sudah mengetahui dasar-dasar tentang subjek ini, tapi aku akan membahasnya sekali lagi agar kita tidak mengabaikan apapun di sini. Setelah beberapa hari sejak kepergian kelompok yang dipimpin oleh Oliver, ketika mereka seharusnya menyelidiki dataran hitam, kami telah kehilangan tanda jiwa Margot." Beberapa orang setuju, masih tutup mulut dan mendengarkan ucapan pria itu dengan cermat. Margot bukanlah seorang bangsawan melainkan seorang bawahan. Namun, sebagai orang yang berasal dari keluarga sederhana dan telah berkuasa sejauh ini dalam organisasi ini, dia tidak dapat disangkal mempunyai pengaruh yang besar. Dan karena dedikasinya selama berabad-abad pada organisasi ini, dia mendapatkan rasa hormat dari banyak bangsawan keluarga Silva. Oleh karena itu, setelah mendengar namanya, banyak orang di sana yang memasang ekspresi berkabung sambil mengangguk setuju dengan ucapan Milo. Penatua ini kemudian melanjutkan, "Namun, hal yang paling tidak terduga adalah kami mengetahui bahwa keluarga kecil Yil." Wajahnya mulai memerah, menjadi marah dan marah saat urat di lehernya semakin menonjol. "Keluarga kecil Yil berani menyerang kita. Ceka, orang-orang malang itu, sepertinya kita tidak lagi dihormati. Sungguh suatu degradasi. Nenek moyang kita pasti sudah mati karena aib yang menimpa keluarga bangsawan kita." Beberapa komentar negatif dilontarkan dengan suara pelan.
Pada saat yang sama, masing-masing orang merasakan rasa terhina yang luar biasa jauh di dalam diri mereka. Milo lalu melanjutkan, setelah itu, kami kehilangan tanda jiwa Oliver, tapi kami tidak mengetahui apapun mengenai kematiannya, maupun nasib orang-orang yang menemaninya. Namun, beberapa hari setelah itu, bawahan tahap 6 kami yang lain tewas di wilayah itu. Tapi kami akhirnya menemukan kenyataannya. Kekuatan di balik semua yang terjadi pada kita memiliki basis di pantai dataran hitam, yang dilindungi oleh susunan pertahanan tingkat 2 tingkat menengah. Keluarga Silva menemukan hal seperti itu karena beberapa orang yang melarikan diri dari lokasi itu berhasil mengirimkan informasi ini ke Lembah Merah. Karena itu, para tetua ini sudah mengetahui tentang pangkalan Angkatan Laut Tentara Dataran Hitam. Akhirnya, beberapa hari setelah kejadian di pantai dataran hitam itu, kami kehilangan tanda jiwa dari 2 bawahan tahap 6 terakhir yang menjalankan misi itu. Itulah informasi terakhir yang didapat keluarga Silva selama ini. Tak satu pun dari bawahan kekuatan ini yang berpartisipasi dalam misi itu telah kembali hingga saat ini. Sebaliknya, tidak ada surat lain yang datang selama beberapa hari terakhir ini. Tapi ini tidak aneh. Bagaimanapun, pertempuran yang terjadi di Kota Kering jauh lebih sengit daripada pertempuran yang terjadi di sekitar pangkalan Angkatan Laut. Selain itu, karena ada lebih banyak tentara di dekat Kota Kering, mereka yang melarikan diri hidup-hidup dari sana menghadapi lebih banyak kesulitan dibandingkan mereka yang diserang oleh kelompok Ernest. Saudara-saudara, Milo melihat dari satu sisi aula ke sisi lainnya sambil mengamati orang-orang yang lebih tua dan lebih berkuasa dari keluarga ini. Teriak, tetua tertinggi, kekuatan yang berada di balik kekalahan yang dialami keluarga kita baru-baru ini perlu diatasi sesegera mungkin. Namun, kami mempunyai masalah kritis mengenai masalah ini. Ini adalah sesuatu yang bisa membawa kita pada kesalahan besar. Ada keputusan buruk yang bisa mengakibatkan kita ditusuk dari belakang. Sang patriark kemudian melihat ke arah tetua level 55 itu dan bertanya. Apa yang dimaksud dengan penatua Milo? Keluarga Yil menentang kita. Itu sudah kita ketahui. Dia kemudian menatap tajam ke mata mendiang ayah Darrell dan bertanya. Tapi bagaimana jika ada keluarga bangsawan lain di pihak organisasi misterius ini? Jelas. Keluarga kami tidak akan takut dengan organisasi kecil atau bahkan menengah seperti keluarga Yil yang bersekutu. Orang lain hendak berbicara ketika tiba-tiba dia disela oleh suara tetua tertinggi. Bukan itu masalahnya. Tentu saja, kami tidak takut pada siapapun, kecuali penguasa kami, Raja Brown. Ucapnya sambil berusaha untuk tidak kehilangan ketenangannya dalam situasi yang sangat bermasalah ini. Apa yang dikatakan oleh tetua Milo adalah kita harus berhati-hati. Kita bisa membawa masalah ini ke Raja Brown, tapi kita memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai situasinya. Jika kita tidak tahu siapa yang menentang kita, motif tindakan tersebut, bagaimana apa yang terjadi di dataran hitam bisa menjadi bahaya bagi keduanya. Kita dan kerajaan. Tindakan kita akan mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali. Tidak hanya itu, kita bahkan mungkin memperingatkan musuh tentang rencana kita dan membantu mereka memasang jebakan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Itu yang kupikirkan. Milo berkomentar dengan suara rendah sambil menutup matanya dan mengangguk ke arah tetua tertinggi. Jadi, itu dia, gumam Patriark Otis ketika dia akhirnya menyadari bahwa mereka tidak tahu siapa yang mungkin berada di pihak dataran hitam. Lagi pula, hingga beberapa hari yang lalu, tidak ada yang menunjukkan bahwa suatu hari keluarga Yil akan menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati terhadap keluarga bangsawan lain di negara bagian ini. Terutama mereka yang memiliki persaingan lebih signifikan dengan keluarga Silva, seperti contoh keluarga Miller. Di sisi lain, banyak anggota keluarga bangsawan yang menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Artinya, banyak yang menikah dengan keturunan kerajaan dan mengabdikan hidupnya untuk keluarga kerajaan. Jadi, para tetua ini tidak bisa mengambil risiko menyampaikan hal seperti itu secara tidak langsung kepada raja. Kemungkinan terburuknya, hal seperti itu mungkin tidak akan pernah sampai ke telinga Raja Brown dan bahkan membuat musuh-musuh keluarga Silva waspada. Oleh karena itu, keluarga Silva perlu berbicara langsung dengan raja, memiliki bukti yang diperlukan untuk menjadikan masalah seperti itu sebagai masalah kerajaan, dan mengetahui siapa yang harus dipercaya. Baiklah, semuanya, tenang. Sang patriark berteriak sekali lagi, menyebabkan banyak percakapan terhenti sekali lagi. Dia kemudian menyarankan, apa yang dibicarakan oleh sesepuh tertinggi dan sesepuh Milo di sini benar-benar masuk akal. Kita harus lebih berhati-hati. Dan untuk tujuan ini, sebelum kita berbicara dengan Raja Brown, saya ingin mengubah operasi kita sehingga kita dapat mengetahui rincian yang diperlukan secepat mungkin. Pertama, saya ingin semua mata-mata kita di luar kerajaan Brown kembali ke sini. Masing-masing dari mereka akan dikirim ke kota markas 19 keluarga bangsawan lainnya di negara bagian kita sehingga pengawasan terhadap kekuatan ini akan lebih efisien. Saya ingin mengetahui setiap detail spesialis dari masing-masing kekuatan ini, terutama pergerakan terkini mereka. Kedua,
Mari kita kirim beberapa kelompok kecil ke setiap kota yang berbatasan dengan dataran hitam. Mari kita lihat siapa yang datang dan pergi dari daerah seperti itu. Dengan cepat, beberapa jam berlalu, dan kelompok dari keluarga Silva telah memutuskan banyak hal yang relevan dengan masa depan rumah bangsawan ini. Namun setelah 2 hari sejak perbincangan tentang banyak tindakan yang diperlukan ini berakhir, surat-surat baru dari beberapa orang yang selamat dari pertempuran di dataran hitam telah tiba di markas besar keluarga tersebut. Dengan ini, mereka akhirnya mengetahui total kerusakan yang mereka derita dalam misi investigasi ini. Mereka menemukan bahwa lebih dari 70% orang yang dikirim ke dataran hitam tewas di tangan musuh, dan banyak dari mereka yang selamat membutuhkan bantuan segera. Namun selain korban jiwa tersebut, mereka juga mengetahui tentang kubah kota kering, sesuatu yang sangat membuat mereka takut. Lagi pula, memiliki penghalang pertahanan yang dihasilkan oleh susunan tingkat 2 tingkat menengah di pangkalan atau markas besar adalah sesuatu yang dapat ditemui siapapun ketika melakukan perjalanan melalui bagian utara benua tengah. Namun, tidak ada satu kota pun yang terlindungi sepenuhnya oleh pertahanan seperti itu di wilayah ini. Oleh karena itu, kota kering telah menjadi misteri yang lebih besar bagi para pemimpin organisasi ini. Jadi, mulai sekarang, seluruh fokus keluarga Silva adalah mengumpulkan bukti dan informasi tentang dataran hitam dan sekutu potensialnya untuk menarik perhatian Raja Brown. Sebelumnya, para tetua kekuatan ini ingin bersiap menghadapi masa-masa penuh gejolak yang dialami wilayah utara untuk memanfaatkan peluang terbaik. Namun di saat yang tidak mereka duga, mereka sudah terjebak dalam kekacauan, meski mereka tidak siap dan tidak tahu siapa musuhnya. Dengan ini, tidak ada lagi pilihan bagi mereka untuk mencoba mengambil keuntungan dalam skenario saat ini. Satu-satunya tujuan keluarga Silva saat ini adalah mengatasi musibah ini dan terus eksis di masa depan. Bangkitnya dataran hitam bab 595, pertumbuhan dan tindakan penting. Dalam sekejap mata, 3 minggu telah berlalu sejak keluarga Silva memulai aksinya secara rahasia. Sementara itu, kota kering diam-diam berkembang karena mulai menerima warga pertama dari kota maritim melalui iklan yang dibuat oleh tentara. Namun angka-angka tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah realitas kota yang berada di tengah dataran hitam ini. Lagi pula, hanya beberapa ratus orang yang telah tiba di tempat ini dan sudah pindah ke sini. Tentara tidak berusaha menarik perhatian yang tidak perlu dengan iklan ini, dan setiap keluarga memiliki momen yang ideal untuk migrasi mereka masing-masing. Demikian pula, seperti yang terjadi pada warga kota kering saat ini yang datang ke sini melalui persetujuan Minos dan Miria, orang-orang dari kota air. Tapi sementara orang-orang dengan talenta dan level lebih rendah dari kota maritim mulai bermigrasi ke kota kering. Pemilihan tentara dataran hitam lainnya telah dilakukan. Dengan selesainya hal tersebut, sekitar 4.500 orang lagi telah bergabung dengan tentara lokal. Dengan total hampir 15.000 tentara. Dari hampir 15.000 individu ini, lebih dari 3.600 sudah berada pada tahap budidaya kelima, sementara 10 orang berada pada tahap budidaya keenam. Sementara itu, tidak ada satupun sersan yang berhasil mencapai tahap keenam, jadi kedua raja spiritual tambahan ini bukanlah prajurit tua. Sementara itu, seorang hakim spiritual dari keluarga Miller telah datang ke Kota Kuning dan kemudian menandatangani kontrak jiwa Regina dan Angela dengan Stuart muda. Jadi, penambahan ini karena keduanya telah bergabung dengan tentara di masa lalu. Bagaimanapun, dalam minggu-minggu ini, tentara telah memperoleh tambahan personel dan kekuatan yang besar. Hal itu membuat organisasi Minos untuk pertama kalinya dalam sejarahnya sekuat keluarga bangsawan berukuran sedang, meski masih ada sejumlah kelemahan di pihaknya. Namun, sekarang Stuart muda yakin bahwa meskipun semua spesialis dari keluarga yang mirip dengan House Hill menyerang mereka, pihaknya akan memiliki peluang yang menguntungkan mereka. Lagi pula, sekarang tentara dataran hitam memiliki 2 raja spiritual level 54 yang merupakan ahli pertempuran dan sedang mempelajari teknik tingkat perak. Dengan demikian, organisasi ini akan segera memiliki 2 orang yang sekuat kepala keluarga yang mirip dengan House Hill. Celeste telah mempelajari lebih dari separuh teknik dengan kualitas yang dapat dia pelajari pada levelnya, sementara Angela telah mempelajari teknik kultivasi dan teknik bertahan. Meskipun banyak wilayah kota kering yang sedang dibangun bangunan komersial dan perumahan, sinar matahari tengah hari menghangatkan kota yang indah ini. Pada saat yang sama, Stuart muda sedang berada di halaman rumahnya, melatih teknik serangannya sambil sesekali memberikan perintah atau mengajukan pertanyaan kepada Sersan Joy. Dia telah mencapai titik di mana dia memiliki masalah yang harus diselesaikan hampir sepanjang waktu, jadi baru-baru ini dia mulai mendengar laporan spesifik bahkan ketika dia sedang berlatih beberapa tekniknya. Itu tidak menghalangi latihannya, tapi meskipun ada pengaruh negatifnya, untuk saat ini, itu tidak signifikan. Itu karena Stuart muda telah sepenuhnya memahami setiap tekniknya untuk fase yang dia jalani saat ini. Jadi, dia hanya perlu mencapai level 50 untuk mencapai fase baru di setiap teknik tersebut.
Tetapi meskipun dia tidak perlu lagi melatih teknik ini hingga mencapai level 50, dia tetap melakukannya setiap hari. Itu agar dia mengumpulkan pengalaman untuk fase selanjutnya dari tekniknya dan tidak keluar dari rutinitasnya, yang membantunya tetap fokus. Dia tidak dapat memperoleh hasil praktis saat ini karena dia memiliki peningkatan energi yang dibutuhkan untuk menaklukkan fase baru dari tekniknya. Namun begitu dia berhasil mencapai level 50, kali ini tidak akan terbuang sia-sia. Sebaliknya, dia akan mendapatkan jam pelatihan lebih lanjut. Astaga, bagaimanapun. Saat dia membuat gerakan pedangnya untuk menyerang barisan di halaman rumahnya, butiran keringat menetes ke wajahnya, dan laju pernapasannya meningkat. Di saat yang sama, Joey sedang duduk di bangku kayu di dekatnya, dengan tangan disilangkan di depan dada, sambil menjawab pertanyaan yang baru saja diajukan Minos. Tuan Muda, kami telah mengirimkan semua bala bantuan ke pangkalan perbatasan. Dengan itu, saat ini kami memiliki 750 sersan di pangkalan Angkatan Laut. 1.200 tentara dengan pangkat yang sama di kota maritim, 500 di kota perairan, 414 di kota kuning kota, dan sisanya di kota kami. Mengenai individu tahap 5 di kota kita, kebanyakan dari mereka adalah tentara baru atau tentara yang baru dipromosikan. Seperti yang diperintahkan Tuan Muda. Hah, itu bagus. Minos berkomentar saat butiran keringat berjatuhan dari rambutnya yang basah, dan dia melanjutkan latihannya. Joey kemudian melanjutkan, tetapi kita masih belum memiliki raja spiritual di markas rahasia di Kota Kuning. Akankah Tuan Muda mengirim seseorang ke sana dalam jangka pendek? Mungkin kita harus mengirim surat menanyakan Letnan Elena. Mendengar hal tersebut, Minos akhirnya memperlambat laju latihannya hingga ia menghentikan gerakannya dan berjalan menuju meja kecil dengan taplak meja putih, sebotol air, dan gelas. Tidak. Elena mungkin akan mengalami beberapa masalah saat keluar dari Pulau Batu. Sebaiknya kita biarkan dia kembali pada waktunya sendiri, jadi kita tidak menarik keluarga dari tempat itu ke kota kering. Ucapnya sambil mengeringkan badan dengan handuk itu dan memegang segelas air di tangan kanannya. Glup, glup, glup. Ah, dia meminum seluruh isi gelas itu lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara khas, sesaat sebelum berbicara lagi. Sebentar lagi, Celeste akan menyelesaikan pembelajaran teknik tingkat perak. Dengan itu, saya akan meninggalkan Angela yang bertanggung jawab untuk melatih prajurit pasukan elit dan mengirim wanita itu ke pangkalan Angkatan Laut. Pada saat yang sama, Ernest akan pergi ke markas rahasia di Kota Kuning. Oh baiklah, Joey berkata dengan suara pelan sambil mencatat beberapa hal di clipboard yang ada bersamanya. Ditambah lagi, ketika Miria pulih sepenuhnya, dan Elena kembali dari Pulau Batu, kita akan mengambil beberapa giliran di antara para prajurit yang berada di luar kota kering. Kata Minos, sesaat sebelum melemparkan handuk tadi ke atas meja dan kemudian berjalan kembali ke tempat pedangnya berada. Astaga, bagaimana dengan misi itu, Tuan Muda? Haruskah kita melepaskannya sekarang? Joey bertanya dengan ragu. Baru-baru ini Minos memutuskan untuk mengalokasikan beberapa misi di Mercenary Guild lokal sehingga tentara bayaran yang lebih kuat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi masa depan. Yang menakutkan di tempat ini. Itu adalah tindakan yang ingin dia gunakan untuk membuat beberapa warga lebih terbiasa dengan misi mematikan. Hal-hal yang akan menempatkan mereka dalam situasi yang lebih bermasalah di mana mereka harus melawan manusia. Sebelumnya prajurit yang melakukan misi di guild lokal paling banyak akan melakukan pertarungan mematikan melawan binatang buas. Tapi gaya bertarung binatang dan manusia benar-benar berbeda. Dan meskipun berlatih dengan binatang buas itu bagus, seorang pejuang tidak akan pernah siap menghadapi tipu daya khas manusia jika dia hanya berlatih dengan melawan lawan seperti itu, binatang buas. Makhluk yang biasanya lebih mengandalkan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, Minos ingin memberikan warganya kesempatan untuk mengumpulkan sumber daya untuk diri mereka sendiri sambil mendapatkan hadiah yang besar. Itu akan pertumbuhan tentara bayaran yang akan bergabung dalam misi tersebut dan menjadi hal positif bagi keluarga mereka masing-masing. Dan untuk tujuan ini, Minos ingin membuat beberapa misi berburu untuk beberapa kelompok prajurit Guild Mercenary untuk memburu dan memusnahkan kelompok bandit dan bajak laut. Itu akan menghilangkan beberapa masalah lokal dan juga memberikan kesempatan pelatihan yang baik bagi warga terkuat di kotanya. Namun Minos tidak akan sepenuhnya mempertaruhkan warganya yang berharga. Tidak, dia akan mengirimkan beberapa tentaranya untuk secara diam-diam mengikuti orang-orang yang menerima misi tersebut, jika mereka menghadapi kelompok yang jauh di luar kemampuan mereka. Tapi ini hanya untuk mencegah prajurit masa depan pasukannya mati sebelum mereka memasuki organisasi semacam itu. Oleh karena itu, dalam situasi lain, penjaga tentara bayaran ini tidak akan terlibat sama sekali. Pokoknya setelah mendengar pertanyaan Joey, Minos langsung memberikan konfirmasinya. Lakukan. Bangkitnya dataran hitam bab 596, saatnya memikul tanggung jawab lebih besar. Setelah memberikan perintahnya kepada Joey, Minos melihat lelaki tua itu bangkit dari tempatnya sebelumnya dan kemudian meninggalkan area itu. Keduanya telah menyelesaikan urusan sehari-hari mereka.
Dan oleh karena itu, sersan tentara dataran hitam ini harus kembali ke markas untuk memenuhi tugasnya terkait dengan urusan sebelumnya atau hal lainnya. Di saat yang sama, Minos memanfaatkan kesempatan itu dan segera pergi ke kerajaan tata ruang. Benar, setelah ruang di sekelilingnya bergetar dengan cepat dan dia muncul tidak jauh dari rumah danau kerajaan tata ruang, Minos segera melihat puluhan orang di tempat itu. Beberapa orang sedang berkultivasi di antara rumah itu dan danau, duduk di atas bantal budidaya sambil mengedarkan teknik mereka, menyebabkan energi spiritual di sekitar tubuh mereka memadat. Di sisi lain, sekelompok orang lain berada di sekitar area yang dibuat khusus untuk berperang dan berlatih. Di sana, beberapa prajurit pasukan elit secara individu melatih teknik bertarung mereka, sementara yang lain bertarung di antara mereka sendiri. Pada saat yang sama, beberapa prajurit yang lebih kuat sedang melawan Celeste atau Angela. Sesuatu yang rutin terjadi di sekitar sini dan yang harus dilakukan masing-masing dari 100 prajurit tersebut setidaknya sekali seminggu. Pasukan elit telah menggandakan jumlahnya dalam 3 minggu yang telah berlalu selama proses seleksi prajurit baru. Dalam kurun waktu tersebut, sersan berkesempatan memperebutkan 50 tempat di tim khusus ini. Dan karena tidak ada yang mengganggu rencana Minos, semua orang ini sudah berada di kerajaan tata ruang, mempelajari teknik dan pelatihan baru di tempat perlindungan budidaya ini. Namun selain 100 orang ini, ada beberapa makhluk lagi yang berada di sini namun bukan bagian dari pasukan elit, dan mereka juga bukan raja spiritual. Ini adalah Abi, yang biasanya dikirim Minos ke sini pada jam-jam seperti ini, dan juga Lee dan Allison. Tak satu pun dari ketiganya adalah bagian dari pasukan elit karena mereka semua memiliki kelebihan yang sama dengan Minos yang tidak dimiliki prajurit biasa. Mereka berdua sudah sering berkunjung ke kerajaan tata ruang sejak mereka berusia 10 tahun. Jadi, mereka tidak perlu bersaing memperebutkan beberapa tempat di grup ini dengan prajurit biasa. Sedangkan untuk Abi, tidak perlu dikatakan lagi. Di sisi lain, selain ketiga manusia tersebut, ada 3 binatang buas di area itu saat ini. Binatang spiritual besar Abi, Eba, ada di sana, berlatih dengan rubah ekor 9 muda, Kila, yang pada saat ini memiliki 5 ekor anggun yang melambai di atas pantatnya. Benar sekali, Kila muda akhirnya mencapai kultivasi tahap kelima dan sudah bisa berbicara bahasa manusia. Dan tidak jauh dari Kila dan Eba, Emlyn sedang berbaring di atas dahan tebal salah satu pohon terbesar di kerajaan tata ruang. Dari sana dia bisa melihat hampir seluruh orang di tempat ini. Dia diam-diam di sana memakan beberapa apel sambil mengamati sekeliling, dengan auranya yang luas, khas rubah ekor 9 yang telah mencapai level 54. Oh, apakah kamu baru saja menaikkan levelmu? Minos berkata dengan nada puas ketika dia mendekati tempat Emlyn dan 2 binatang lainnya berada saat ini. Hehe, aku naik level setelah kamu meninggalkan alam spasial hari ini. Rubah besar itu mengatakan itu sambil menutup mata besarnya sebentar dan membuat ekspresi yang terlihat seperti senyuman. 6. Bagus sekali, Minos berkata dengan puas sambil melihat ke arah Emlyn dan kemudian ke arah di mana kedua monster itu bertarung. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan mencapai level 50. Saat itu, kita akan melakukan duel berikutnya. Kedengarannya kamu sangat cemas ya? Kali ini aku seharusnya tidak bisa terus-terusan menghajarmu. Mungkin, tapi itu karena kamu kehilangan salah satu kakimu. Jika bukan karena itu, mungkin aku masih membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan ini. Saat keduanya berbicara, Kila dan Eba kecil berhenti berkelahi, lalu mereka berdua berlari menuju Minos. Kakak laki-laki, Kila berteriak dengan nada gembira, di saat yang sama, dia melompat ke atas Minos. Setelah itu, dia langsung mulai menjilati pemuda tersebut sambil masing-masing ekornya melambai dengan cara yang berbeda-beda. Rubah ini menjadi sangat cerewet setelah mencapai budidaya tahap kelima. Setiap kali dia mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Minos, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersamanya. Dan meskipun dia sudah resmi menjadi rubah dewasa, karena cara dia tumbuh yang berbeda, rubah muda ini masih berperilaku agak kekanak-kanakan di hadapan Minos. Karena itu, dia masih sering mengerjai Stuart muda, dan meskipun memanggilnya kakak laki-laki, dia memperlakukannya lebih seperti seorang ayah daripada saudara laki-laki. Apakah kamu melihatku sebelumnya, kakak? Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak sabar untuk melakukan perjalanan keliling benua dan mengunjungi sukuku di masa depan. Dia bersemangat, ucapnya sambil bernapas dengan tergesa-gesa. 6. Kamu lebih kuat. Tapi kamu harus menunggu lebih lama lagi untuk bertemu dengan suku rubah ekor 9. Ucap Minos sambil tersenyum di bawah tubuh besar Kila yang meski sangat besar namun memberikan perasaan hangat dan lembut padanya. Berapa lama lagi? Kila bertanya dengan mata besarnya berbinar. Tidak lama lagi. Bagaimana kalau aku pergi ke benua binatang? Aku berjanji akan pergi ke sukumu dan ibumu. Bagaimana menurutmu? Benar-benar, dia bertanya, saat matanya yang besar bersinar puas. Tentu, ucap Minos sambil memijat leher besar Kila. Dia lalu berkata,
Tetapi sementara itu, kenapa kamu tidak memanggil kedua temanmu untuk memanggilku? Bagus. Setelah mengatakan itu, Kila melompat dari Minos dan berlari ke arah di mana Lee dan Allison berdiri. Tuan, apakah Anda memanggil kami? Keduanya serentak berkata sambil berdiri di depan Minos, di samping pohon tempat Emlyn berdiri. Selamat untuk kalian berdua. Kalian berdua sudah mencapai level 43, padahal umur kalian baru 15. Mendengar ini, keduanya langsung tersenyum sambil merasakan rasa bangga yang mendalam di dalam diri mereka. Mereka biasanya tidak mengaitkan level mereka dengan usia, karena mereka terlalu sibuk berlatih atau menangani masalah lokal. Namun setelah mendengar perkataan Minos, mau tak mau mereka merasa bangga dengan posisi mereka saat ini. Kalian mungkin termasuk jenius regional teratas dalam kelompok usia ini dan tidak terkalahkan melawan orang-orang pada usia yang sama. Dan karena kalian berdua sudah dewasa sekarang, saya ingin menyampaikan misi khusus kepada kalian. Kata Minos sambil melihat ke arah mereka berdua dan melihat Sirjen Peter puluhan meter dari sana. Segera setelah saya mencapai level 50, saya akan mengirim kalian berdua dan Sersan Peter ke Kerajaan Salju. Di sana, saya ingin Anda melakukan beberapa tugas yang dapat membantu Dataran Hitam di masa depan, serta agar kita menaklukkan beberapa hal yang diperlukan. Mendengar hal ini, keduanya langsung menunjukkan perhatian sambil merasakan campuran antara kecemasan dan ketakutan. Lagi pula, mereka belum pernah pergi lebih jauh dari kota perairan, tapi sekarang Minos mengatakan bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke tempat yang begitu jauh. Dan sebagai anak muda, keduanya memiliki keinginan untuk mengenal wilayah lain di benua tengah bagian utara dan bertemu dengan anak muda berbakat lainnya seperti mereka. Keduanya tumbuh sebagai orang jenius di kota kering, tanpa ada saingan yang seumuran dengan mereka. Jadi, mereka berdua merasa perlu bertemu orang lain. Di sisi lain, mereka memiliki ketakutan khusus karena masa penuh gejolak yang sedang dialami Dataran Hitam. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang misi semacam itu. Tuan, kita harus segera melakukan sesuatu di Kerajaan Salju? Itukah sebabnya kita pergi ke sana sepagi ini? Lee bertanya sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Sesuatu yang telah dia pelajari untuk ditiru dari beberapa tetua militer. Yah, bukan itu yang mendesak. Hanya saja jika aku tidak mengirimmu sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya selama beberapa tahun. Dia tidak berencana melakukan ini secepat ini. Tetapi karena bayang-bayang perang hampir seluruhnya berada di bawah Dataran Hitam, maka dia hanya bisa beradaptasi dengan kenyataan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu damai yang tersisa di Dataran Hitam sehingga kelompok ketiganya dapat meninggalkan Kerajaan Coklat dan menuju Kerajaan Salju dengan selamat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 597 menyelesaikan masalah. Pada awalnya, Minos tidak berencana mengirim Lee dan Allison dalam misi seperti itu ke Kerajaan Salju. Sebaliknya, dia akan melakukan perjalanan ini sendiri suatu saat nanti untuk menyelesaikan urusan bisnis yang berkaitan dengan teknik penjinak binatang dan pembelian binatang untuk pasukannya. Tentara Dataran Hitam memiliki sejumlah kecil binatang untuk mengangkut kelompok tentara dan sumber daya dari kota kering. Faktanya, hampir semua binatang yang dimiliki organisasinya dibeli dari warga setempat. Lagi pula, tidak mudah untuk membeli banyak binatang tanpa menarik perhatian kekuatan regional karena transportasinya akan sangat mencolok. Karena itu, Stuart muda harus puas dengan binatang buas yang ada di kota kering, makhluk berlevel rendah dan garis keturunan lemah. Akibatnya, pasukannya hanya memiliki sedikit tunggangan untuk prajuritnya, dan sebagian besar dari mereka berada di bawah tingkat keempat. Namun, bagi pasukan yang bertujuan untuk menjadi yang terkuat di kawasan ini pada tahun-tahun mendatang, tidak memiliki pasukan yang sesuai untuk para prajurit adalah sebuah masalah. Hal ini dikarenakan suatu kekuatan dengan tingkat regional yang tinggi perlu memiliki sarana transportasi yang cepat dan efisien yang dapat memperpendek jarak regional. Hanya dengan cara ini sebuah organisasi dapat memiliki kendali yang lebih stabil atas wilayahnya sendiri dan juga atas wilayah lain. Di sisi lain, negara yang mengekspor sumber daya dalam jumlah besar akan membutuhkan banyak hewan untuk menarik kereta ke pelabuhan atau berbagai moda transportasi. Oleh karena itu, Minos perlu memiliki sejumlah besar monster di organisasinya di masa depan. Dan justru untuk ini, dia perlu melakukan bisnis di tempat seperti Kerajaan Salju. Negara bagian terdepan di kawasan dalam hal ini. Tempat seperti itu terkenal karena memiliki banyak guild yang berfokus pada profesi penjinak binatang buas. Di mana salinan teknik atau tunggangan khusus dapat diperoleh dengan mudah. Tidak hanya itu, variasi dan kualitas barang-barang yang ditemukan di negara bagian itu jauh melebihi apa yang bisa diperoleh di luar Kerajaan Salju. Oleh karena itu, tempat seperti itu adalah tempat terbaik bagi Minos untuk menjalankan bisnisnya. Dan dia tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hal-hal ini, mengingat fakta bahwa dia akan segera meningkatkan populasinya secara signifikan dan juga produksi pangan lokal. Selain itu, tentu saja, fakta bahwa prajuritnya membutuhkan tunggangan yang cocok untuk mengejar musuh selama perang yang akan datang.
Oleh karena itu, ketika perang semakin dekat, dia memutuskan untuk memberikan misi ini kepada ketiganya. Adapun mengapa dia tidak melakukan ini sebelumnya, itu karena kurangnya kebutuhan dan sumber daya. Pertama, karena tidak banyak binatang buas di wilayah dataran hitam yang bisa dijinakkan. Tidak ada permintaan akan teknik penjinak binatang buas di kota kering. Dan kedua, karena dataran hitam sebelumnya tidak memiliki cukup kristal untuk mempertahankan semua layanan kota kering dan masih berinvestasi pada binatang buas tersebut. Bagaimanapun, wilayah ini sebelumnya tidak memiliki cadangan keuangan. Adapun mengapa Minos secara khusus ingin Lee dan Allison melakukan ini, ada dua alasan untuk ini. Pertama, penguasa muda ini ingin mempersiapkan keduanya untuk menjadi pemimpin regional di masa depan, dan oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka melakukan perjalanan keliling wilayah dan menjalin kontak. Hal seperti itu akan menjadi pengalaman yang baik dan pada akhirnya akan mempraktekkan hal-hal yang telah mereka pelajari selama beberapa tahun terakhir. Kedua, Minos perlu mengirimkan orang-orang yang dapat dia percayai dan tidak akan dirindukan tentara dalam jangka pendek. Dan karena keduanya tumbuh dengan mengikuti gagasan penguasa, serta cukup kuat untuk melindungi diri dari sebagian besar bahaya regional, Stuart muda memilih mereka. Namun meskipun keduanya sudah cukup kuat, perbedaan yang akan mereka buat dalam pertarungan jangka pendek akan sangat kecil. Di sisi lain, kemungkinan mereka berpartisipasi dalam pertempuran yang lebih besar dan mati tidaklah kecil. Karena itu, ini akan menjadi kesempatan bagus bagi keduanya untuk tidak terlibat dalam pertempuran tingkat tinggi jangka pendek dan tetap membantu dataran hitam dengan melakukan kesepakatan tersebut di kerajaan. Minos lalu berkata, "Jangan khawatir, kalian berdua sudah berada di level 43, dan Peter berada di level 46. Jadi, kecuali Raja Spiritual level 51 memutuskan untuk bertindak melawanmu, tidak ada orang lain yang bisa mengancam kelompokmu. Dan hal seperti itu tidak mungkin terjadi." Keduanya menganggukkan kepala saat mereka setuju dengan Minos. Faktanya, seharusnya tidak ada banyak bahaya bagi mereka. Lagi pula, mereka cukup pintar untuk tidak memprovokasi orang secara sembarangan, dan kemungkinan seorang ahli tingkat ini muncul di hadapan mereka relatif kecil. Tidak banyak raja spiritual di wilayah ini, dan hampir tidak ada individu tahap ke-6 yang akan peduli dengan jenderal spiritual yang bahkan belum mencapai bagian akhir dari tahap ke-5. Jadi, kecuali mereka sangat tidak beruntung, mereka mungkin tidak perlu melawan lawan sekuat itu. Perjalanan ini akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Jadi, kalian berdua pasti akan menjadi lebih kuat dalam periode itu, dan bahayanya akan semakin berkurang. Minos berkata sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Kamu hanya perlu berhati-hati dengan binatang buas selama perjalanan. Tapi kami akan memberimu beberapa peta dengan jalur yang tidak melewati kawasan hutan berbahaya. Oke, Lee lalu bertanya, Tuan, apa yang akan kita lakukan di kerajaan salju? Kamu akan membeli teknik khusus penjinak binatang dari kelas biru dan kelas hitam. Tapi, di sisi lain, aku ingin kamu memesan beberapa binatang yang akan berfungsi sebagai tunggangan dan untuk menarik kereta dan gerbong. Saya akan meminta Mia untuk menyampaikan kepada Anda jumlah dan jenis binatang ketika tiba saatnya Anda pergi. Dia berkata, baiklah, akhirnya, aku ingin kalian mencoba mencari keluarga Meyer. Minos berbicara selama beberapa menit dengan keduanya, memberi mereka berbagai informasi mengenai misi yang harus mereka lakukan di kerajaan salju. Saat berpamitan dengan mereka berdua, Stuart muda langsung menuju ke tempat di mana beberapa prajurit pasukan elit sedang berlatih dan bertarung, di mana Celeste dan Angela berada saat ini. Kalian berdua, ikut aku. Minos berkata sambil melambai kepada mereka dan berjalan menjauh dari puluhan tentara itu. Setelah itu, mereka bertiga mendekat ke tepi danau, bagian yang agak lebih tenang, di mana hanya ada beberapa orang yang bercocok tanam dengan tenang. Minos kemudian mengeluarkan 2 gulungan perak dari cincin spasialnya dan berkata, Celeste, ini adalah teknik terakhir yang bisa kamu pelajari sebelum mencapai tahap kultivasi ke-7. Dia mengucapkan terima kasih, sementara dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Dia kemudian mengambil salah satu gulungan perak dari tangan Minos dan mendengarkan suara pemuda ini sekali lagi. Setelah kamu menguasai dasar-dasar teknik ini, sayangnya bagimu, aku harus mengirimmu ke salah satu pangkalan militer. Kamu akan tinggal di sana selama setahun sampai kamu digantikan oleh orang lain. Setelah itu, kamu akan kembali ke sini, dan kamu akan tinggal di sini selama beberapa waktu. Meneguk, oke, dia berkata sambil mengepalkan tinjunya. Celeste benar-benar ingin tinggal di kerajaan tata ruang selama mungkin. Namun, dia memahami bahwa dia perlu memenuhi tugasnya di militer, terutama di saat yang sangat kelam ini. Tetapi manfaatkan sisa bulan ini untuk mencapai level 55. Sayangnya, kita tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk berlatih bersama di masa depan. Namun, saya tetap ingin melakukannya setidaknya sekali setelah saya mencapai level 50.
Setelah mengatakan itu, Minos melihat wanita itu mengangguk padanya sebelum akhirnya berjalan menjauh dari sana dan mulai mempelajari teknik yang dia pinjamkan padanya. Dia kemudian menatap mata putih Angela dengan mantap dan berkata, "Nah, ini teknik ketiga yang bisa kamu pelajari. Ini adalah teknik gerakan, sesuatu yang akan sangat berguna bagimu di masa depan." Oke, dia bergumam ketika dia menerima gulungan itu dari tangan Minos. Dengan kepergian Celeste, kamu akan menjadi satu-satunya manusia yang mampu melatih prajurit pasukan elit ini dengan kekuatan yang sama dengannya. Jadi, untuk saat ini, aku bermaksud meninggalkanmu setidaknya selama 7 atau 8 bulan ke depan. Nikmatilah waktu itu karena, setelah itu, kemungkinan besar saya akan mengirim Anda ke salah satu pangkalan militer di perbatasan. Di sisi lain, karena Celeste tidak bisa berlatih bersamaku setelah kepergiannya, maka aku khawatir kamu akan menjadi penggantinya. Juga, aku ingin kamu mulai berlatih dengan Emlyn setelah wanita itu pergi. Oke, setelah itu, keduanya akhirnya berpisah. Angela pergi ke arah yang sama dengan Celeste untuk mempelajari teknik baru ini. Sebaliknya, Minos pergi menuju tempat yang lebih tenang di mana dia bisa berlatih dengan tenang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 598, pendahuluan 1. Sementara itu, di Pulau Batu, Elena dan Ellen saat ini sedang berlatih di beberapa bagian istana keluarga Nash di ibu kota negara bagian ini, Old Stone. Kedua wanita berambut pirang itu sedang berkelahi satu sama lain, mengenakan pakaian khas untuk aktivitas semacam ini sementara rambut mereka masing-masing diikat agar tidak menghalangi mereka. Saat mereka melakukannya, setidaknya salah satu dari keduanya berlari bolak-balik, menghindar, membela diri, dan melancarkan serangan ke arah lawannya, berusaha keras untuk terus bertarung. Kecepatan pernapasannya meningkat sementara tubuhnya mengeluarkan sensasi panas yang bisa dirasakan orang beberapa meter darinya. Di saat yang sama, keringatnya mengeluarkan wewangian ke udara, yang jika bisa dilihat dengan mata telanjang, maka sepertinya dia memiliki aura warna-warni di sekujur tubuhnya saat ini. Dan meskipun dia sudah mencapai level 51, Ellen adalah wanita yang berusaha keras saat didorong oleh Letnan Elena, yang baru berada di level 50. Tapi ini sudah diduga. Bagaimanapun, Elena memiliki serangkaian teknik lengkap dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Ellen. Jadi, wanita Nash itu memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan temannya. Namun, perbedaannya tidak terlalu parah hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, mereka dapat bertarung dengan hampir semua yang mereka miliki dan masih memiliki pertarungan yang cukup baik sehingga keduanya memiliki keuntungan tertentu. Tapi tentu saja, Elena memiliki keuntungan dan sedang menekan Ellen saat ini. Karena itu, dia tidak banyak berkeringat, dan laju pernapasannya juga tidak setinggi Ellen. Terlebih lagi, Letnan Tentara Dataran Hitam ini secara aktif menyerang lawannya sambil melatih cara yang lebih efisien untuk menghadapi situasi serupa dengan ini. Elena berada satu tingkat di atasnya, dan Letnan ini perlu melatih staminanya selama pertarungan melawan lawan yang lebih kuat. Individu yang cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk kehabisan energi daripada dia. Bagaimanapun, saat keduanya berlatih di tempat itu, dua pengawal yang telah melindungi Elena sejak perang melawan kelompok keluarga Allen dimulai berada di dekatnya, mengawasi keduanya. Mereka memperhatikan dan merasakan sekeliling untuk mencegah orang asing melakukan kontak dengan wanita itu. Pasalnya, meski berada di dalam properti keluarga Nash, di masa lalu pernah terjadi situasi di mana anggota keluarga mengkhianati organisasi ini karena janji dari musuh. Dan dalam kasus seperti itu, beberapa bangsawan dari organisasi ini bahkan telah mati karena pengkhianatan tersebut. Oleh karena itu, bahkan di tempat yang mungkin aman, kedua raja spiritual yang berada di tim keamanan Ellen harus waspada setiap saat. Tapi karena orang-orang ini sudah berada di level 55, mereka berdua bisa menemani pelatihan kedua gadis pirang ini sambil melakukan pengawasan di area tersebut. Ellen muda benar-benar sangat berbakat dan beruntung. Salah satu dari keduanya berkata dengan kagum sambil bergumam dengan suara rendah kepada rekannya. Dia menunjukkan kecepatan kultivasi yang luar biasa untuk orang-orang di tahap ke-6 di wilayah kita. Yang lain berkomentar setuju dengan rekan satu timnya sambil menganggukkan kepala dan tersenyum. Keduanya mengomentari hal hebat yang jarang terlihat di wilayah utara benua tengah ini. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi adalah hal kompleks yang bergantung pada banyak variabel. Misalnya, memiliki bakat yang baik dan teknik yang berkualitas akan sangat membantu kecepatan kultivasi seseorang. Tapi ini ada batasnya. Hal-hal seperti sumber daya alam atau buatan juga dapat mempengaruhi hal tersebut, dan karakteristik alami dari pembudidaya, seperti usia. Di antara sumber daya tersebut adalah pil, obat-obatan, makanan berkualitas tinggi, apakah koki menyiapkan makanan ini atau tidak, tingkat profesionalnya, lukisan yang dibuat oleh pelukis spiritual, musisi, semua ini dan lebih banyak lagi dapat meningkatkan kecepatan dan pemahaman kultivasi seorang kultivator. Jadi, berada di wilayah yang miskin energi spiritual,
Dengan sedikit obat-obatan tingkat tinggi, sedikit dokter spesialis tingkat menengah, sedikit pasokan sumber daya, dan sebagainya, membuat kemajuan daerah menjadi sangat sulit. Para pembudidaya lokal sangat bergantung pada kristal spiritual dan teknik budidaya, sementara mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan sumber daya lain. Karena mereka kekurangan dana, tetapi bahkan jika ada yang mempunyai dana tersebut, itu masih belum cukup, karena persediaan sumber daya unik ini sangat sedikit. Di sisi lain, bahkan sebuah keluarga besar, seperti House Nash, harus membagi keuntungannya kepada ribuan orang, dan dengan demikian, tidak banyak yang tersisa untuk menghadapi masalah atau peluang di masa depan. Jadi, gaji sebagian besar masyarakat di wilayah ini sangat kecil, dan banyak di antara mereka yang tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai biaya hidup keluarga mereka. Akibatnya, tidak mudah untuk meningkatkan kekuasaan di wilayah benua tengah ini. Dan ini terutama terlihat ketika para kultivator lokal mencapai tahap ke-6 ketika tingkat kekuatan individu melakukan lompatan jauh pertama. Setiap tahap budidaya membutuhkan energi dalam jumlah besar yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahap yang lebih rendah. Tapi sebelum tahap ke-6, hal ini tidak begitu signifikan sehingga seseorang yang berasal dari bangsawan bisa bertahan bertahun-tahun tanpa meningkatkan levelnya. Oleh karena itu, orang-orang di wilayah ini dapat mencapai level seperti para pesaing turnamen spiritual dalam waktu kurang dari 8 tahun budidaya. Tapi setelah mereka mencapai level 50, segalanya akan berubah. Tidak akan ada lagi sumber daya yang dapat mempengaruhi budidaya orang-orang ini dalam jangka pendek. Jumlah kristalnya tidak cukup, tekniknya buruk, kualifikasi profesionalnya buruk menurut standar kontinental, dan seterusnya. Oleh karena itu, raja spiritual perlahan-lahan akan mulai menua, kehilangan waktu terbaik untuk berkultivasi, yaitu masa muda. Dan setelah kehilangan waktu ini, kesulitan budidaya dapat meningkat secara signifikan, sampai-sampai orang yang telah mencapai, misalnya, level 57, akan menghabiskan waktu berabad-abad untuk mencapai level 58. Bagaimanapun, inilah realitas kultivasi di wilayah ini, yang membuat kedua raja spiritual ini kagum dengan kecepatan kultivasi Ellen. Mereka tahu bahwa wanita ini memiliki teknik budidaya tingkat perak, sesuatu yang sangat membantu pencapaian ini. Namun, metode tersebut saja tidak akan cukup baginya untuk mencapai hal seperti itu di wilayah ini, karena kepadatan spiritual di sekitar sini sangat tipis. Namun, dia menerima kristal dalam jumlah besar melalui bisnisnya dengan Minos, sesuatu yang menjadi miliknya dan milik beberapa orang dan belum tentu milik seluruh keluarga. Dengan ini, dia bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk terus meningkatkan levelnya, meskipun dia berada di wilayah ini. Jika dia terus begini, mungkin dalam waktu kurang dari 30 tahun, dia akan mencapai level 59. Salah satu dari dua pengawal itu berkata sebagai antisipasi. Mari kita lihat. Saat keduanya sedang berbicara, Ellen dan Elena akhirnya menyelesaikan sesi latihan mereka. Salah satu dari mereka lalu duduk di bangku kayu sambil terengah-engah menggunakan handuk untuk mengeringkan keringat di wajah cantiknya. Sementara itu, Elena berdiri di samping Ellen, menatap wanita dengan senyuman di wajahnya. Yah, itu saja untuk hari ini. Ikuti saran yang kuberikan padamu, dan kamu akan meningkatkan penguasaan teknikmu lebih cepat lagi. Dia menasihati. Sebelumnya keduanya pernah melakukan hal tersebut, saling adu mulut dan bertukar pikiran bagaimana cara meningkatkannya. Namun, kini Elena yang memberikan tipsnya, sementara Ellen mendengarkannya, yang dulu justru sebaliknya. Karena perubahan ini, Elena hanya bisa tersenyum. Apakah kamu tidak menyesal tidak bergabung dengan pasukan Minos? TSK, aku bukan seorang pejuang, jadi aku tidak perlu menjadi yang terbaik di levelku. Ucap Ellen tanpa bersusah payah menatap Elena. Selama saya bisa mencapai level tinggi dan hidup lebih lama, itu sudah cukup bagi saya. Haha, kukira kamu akan mengatakan sesuatu seperti itu. Lagi pula, aku mendengar beberapa hal aneh baru-baru ini. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Bangkitnya Dataran Hitam bab 599, pendahuluan 2. Mendengar pertanyaan temannya, Ellen menghela nafas sambil memejamkan mata sejenak. Dia kemudian berkata, "Yah, sebelumnya, kami memperkirakan pertempuran besar akan terjadi kapan saja karena pihak musuh menderita kerugian yang lebih besar daripada kami. Namun, dalam beberapa hari terakhir, aksi pihak musuh tiba-tiba berkurang intensitasnya, hampir seperti mereka sedang mundur. Mustahil, keluarga Allen tidak akan pernah bertindak seperti itu tanpa kalah perang." Elena berkata segera, menurutku juga begitu. Makanya aneh sekali. Mungkin mereka mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Tapi apapun yang direncanakan sekutu keluarga Allen, pihak kita siap bertarung kapan saja. Jadi, jangan khawatir tentang hal itu saat ini. Terus jalani hidup dan bisnismu di keluarga Nell seperti yang kamu lakukan beberapa minggu ini sejak kamu kembali dari Dataran Hitam. Oke, tapi apakah Anda punya perkiraan tentang apa yang dilakukan keluarga Allen? Bukankah mata-mata itu menemukan informasi berharga? Elena bertanya sambil duduk di sebelah Ellen.
Tidak ada hal signifikan yang ditemukan. Satu-satunya hal yang kami temukan adalah bahwa hal ini tampaknya terkait dengan semacam kesepakatan yang mereka miliki dengan keluarga di farmland. Tanah pertanian. Elena mengulangi perkataan terakhir Ellen, mengingat sebelumnya beberapa tetua keluarga Allen pernah mengunjungi wilayah itu untuk mencari dukungan. Ya, beberapa tetua dari 3 keluarga di wilayah itu terdeteksi bepergian baru-baru ini, sekitar waktu yang sama ketika sekutu keluarga Allen memulai perpindahan baru-baru ini. Dan kemana perginya para tetua ini? Ellen lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak tahu. Kami kehilangan kontak setelah informasi itu sampai ke markas. Jadi, begitulah. Aku hanya berharap orang-orang itu tidak melewati kota kering, atau tempat itu akan terlalu cepat ditemukan oleh pasukan musuh." Kata Elena, tidak tahu kalau hal seperti itu sudah terjadi. Dia telah berada di Pulau Batu selama berminggu-minggu, dan sejak kedatangannya di sini, dia hanya menerima satu informasi dari Dataran Hitam melalui Ellen. Namun, hal seperti itu tidak begitu relevan baginya, karena hanya berhubungan dengan urusan kota kering dengan Pulau Batu. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui masalah yang disebabkan oleh kunjungan Ralph dan Raylan serta penemuan yang dilakukan oleh kelompok urban. Pokoknya, Ellen menghela nafas dalam-dalam sebelum mengganti topik pembicaraan dan menanyakan sesuatu tentang wanita itu. "Ngomong-ngomong, berapa lama lagi kamu akan tinggal di Pulau Batu ini?" Mendengar pertanyaan itu, Elena berpikir sejenak lalu berkata dengan ekspresi tulus. "Kurang dari 2 bulan. Karena aku harus melakukan beberapa tindakan pencegahan selama perjalanan kembali ke Dataran Hitam, aku tidak akan bisa tinggal lama di sini. Jadi begitu. Di sisi lain, aku ingin menyiapkan pandai besi untuk dibawa ke kota kering bersamaku." Setelah statusnya ditingkatkan dalam keluarga Nell, Elena mendapatkan hak untuk memimpin 3 raja spiritual. 2 di antaranya adalah pandai besi dan 1 di antaranya berspesialisasi dalam pertempuran. Tapi meskipun dia memiliki orang-orang ini, dia tidak bisa membawa mereka semua ke wilayah Minos. Karena orang-orang itu, 2 orang di antaranya bertanggung jawab untuk memerintah salah satu kota di wilayah keluarga Nell. Oleh karena itu, hanya 1 dari mereka yang bebas menemani wanita ini dalam rencana yang ingin dia ikuti. Dan secara kebetulan, orang tersebut adalah salah satu pandai besi dan bukan pejuang. "Haha, apa kamu mencoba menjadikan keluarga Nell menjadi bawahan Minos?" Ellen bertanya dengan senyum penasaran di wajah cantiknya. Mendengar hal seperti itu, Elena tidak merasa terganggu dengan ejekan seperti itu dan hanya berkata dengan percaya diri. "Saya menjadikan keluarga Nell saya menjadi organisasi pandai besi terbesar di wilayah kami." Saat kedua wanita itu mengobrol selama istirahat, 2 lelaki tua di keluarga Allen sedang mengobrol di bagian lain Old Stone. Mereka sedang duduk di sebuah balkon besar, di mana beberapa tanaman hias menghiasi tempat itu, dan beberapa lukisan serta porselen dibagikan di sana. Tapi tak satu pun dari mereka yang memperhatikan barang atau tempat ini. Sebaliknya, keduanya duduk berseberangan di meja sambil bermain catur. Salah satunya berjanggut dan berambut panjang, seluruhnya berwarna putih seolah-olah dia sudah berada di penghujung hayatnya. Adapun yang lainnya, meskipun dia sudah tua, dia justru sebaliknya, karena dia tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya. Namun karena keduanya adalah raja spiritual, hari kematian mereka tidak terlalu dekat. Sebaliknya, mereka masih mempunyai waktu beberapa abad sebelum mereka mencapai harapan hidup rata-rata seseorang pada tahap itu. "Rolf, apakah utusan dari farmland sudah berada di Pulau Batu?" Pria berjanggut itu bertanya sambil menyilangkan kedua tangannya setinggi hidung. "Tidak. Mereka menunggu di perahu yang berjarak 30 km dari bagian barat Pulau Batu. Mereka hanya akan bertindak jika sinyal misi kita diberikan." Pria botak itu menjawab sambil melihat ke arah raja spiritual level 58 di depannya. Ini jelas merupakan 2 kultivator terkuat dari keluarga Allen, Patriark Duncan Allen, dan tetua tertinggi Rolf Allen. Keduanya kesulitan mendapatkan sekutu untuk melawan kelompok yang dibentuk Allen di awal perang ini. Dan setelah beberapa kegagalan, termasuk upaya untuk melibatkan gereja spiritual, keduanya akhirnya mendapatkan bantuan dari luar, dan rencana mereka sudah berjalan sepenuhnya. Setelah berencana untuk bertindak melawan pangkalan Angkatan Laut Black Plain Army dan keluarga Nash, kelompok 3 keluarga bangsawan di wilayah farmland dan aliansi keluarga Allen telah menemukan umpan yang sempurna untuk menantang pasukan Minos. Mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melakukan hal seperti itu karena mereka tidak dapat menaruh harapan pada keluarga dari Pulau Batu atau Kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, kedua negara ini sedang mengalami ketidakpastian perang, dan hanya sedikit negara yang mau mengambil risiko secara eksternal selama periode tersebut. Di sisi lain, mereka tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu seperti kepada keluarga bangsawan besar, "Pergi dan pertaruhkan nyawamu untuk kami." Mereka juga tidak bisa membawa kabar baik tentang harta karun atau sumber daya yang mungkin ada di pangkalan Angkatan Laut itu. Lagi pula, itu akan sangat mencurigakan. Oleh karena itu, alternatif kiri adalah membiarkan kekuatan regional yang besar
menemukan bahwa ada sesuatu yang berharga di wilayah pangkalan Angkatan Laut pasukan muda Stuart itu. Dan dengan tindakan seperti itu, tidak akan terlalu rumit sehingga kekuatan luar akan menganggap ada gunanya menyerang dataran hitam yang miskin dan tidak diinginkan. Akhirnya, setelah beberapa waktu mengerjakannya, kekuatan tersebut berhasil membuat salah satu keluarga bangsawan kerajaan ombak tertarik pada tempat seperti itu. Bagaimanapun, setelah mendengar jawaban Rolf, sang patriark Duncan berkata dengan suara rendah. Aku mengerti, tapi apakah kita sudah memiliki tanggal dimulainya misi? Kurang lebih. Kami baru saja menerima informasi dari mata-mata yang bertindak di benua itu bahwa keluarga Collins akan mengirim kelompok ke pangkalan itu dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, angkatan laut dari keluarga bangsawan itu akan mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Paling lama 1 bulan, Rolf menjawab dengan cepat. Oh, hehehe, aku hanya berharap keluarga Collins mempunyai kemampuan untuk menyerbu tempat itu, atau teman lama kita akan menjadi merah karena marah. Duncan tertawa dan berkata, ketika dia mengingat beberapa teman lamanya, yang pernah berkompetisi dengannya di turnamen spiritual ratusan tahun yang lalu. Namun pilihan keluarga Collins untuk skema ini bukan tanpa alasan. Selain memiliki rivalitas lama, faktanya keluarga Collins merupakan salah satu keluarga bangsawan terkuat di kerajaan itu. Mereka bahkan memiliki salah satu keturunannya sebagai putra mahkota. Betapa hebatnya melibatkan kekuatan negara dalam perang melawan musuh yang tidak ada hanya demi keluarga Allen? Sungguh cerdik membuat orang lain bertarung demi Anda, terutama dalam pertaruhan besar. Seperti yang dilakukan kedua pria ini. Hehe, itu mungkin awal dari perang regional yang besar. Bangkitnya dataran hitam bab 600, Miria meninggalkan rumah sakit umum. 1 minggu kemudian, keramaian di sekitar rumah sakit umum berlangsung seperti biasa, bisa dikatakan sangat sibuk. Banyak sekali orang yang berada di trotoar gedung ini, berdiri sambil ngobrol, ada yang duduk di bangku kayu berbentuk bujur sangkar di sana, ada pula yang keluar masuk dari bangunan besar ini. Dan di tengah arus orang yang terus-menerus di salah satu pintu masuk rumah sakit ini, setiap warga sekitar dapat melihat tempat yang tertata rapi, tidak ada antrean. Namun banyak pergerakan saat memasuki tempat ini. Tidak ada bagian yang ramai di rumah sakit ini di mana orang harus menunggu untuk mendapatkan perawatan. Namun tidak banyak tempat yang tersedia untuk pendatang baru. Setidaknya itulah kebenaran di lantai dasar dan 2 tingkat berikutnya. Tapi itu sudah diduga untuk tempat ini. Bagaimanapun, layanan semacam itu harus memenuhi permintaan kota dengan hampir 200.000 penduduk, yang sebagian besar mampu membayar pengobatan di sini. Akibatnya, orang-orang terus-menerus datang ke rumah sakit ini untuk mengobati penyakit langka, cedera akibat perang, dan kondisi kronis tertentu yang memerlukan perawatan terus-menerus. Sebagian besar orang yang menggunakan layanan ini adalah orang tua atau tentara bayaran lokal, yaitu orang-orang yang biasanya pergi berburu di sekitar kota kering. Namun selain orang-orang yang biasa terlihat di tempat ini, beberapa tentara dari tentara setempat sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Meskipun tentara mempunyai dokter dan rumah sakit sendiri, tempat seperti itu tidak memiliki kapasitas rumah sakit umum. Oleh karena itu, beberapa tentara menerima perawatan di sini dan bukan di markas. Namun hal tersebut sama sekali tidak menghalangi ritme rumah sakit ini. Lagi pula, sebagian besar tentara di sini adalah individu yang lebih kuat daripada warga yang lebih sering menggunakan layanan ini. Namun di sisi lain, para prajurit ini dirawat oleh para dokter tentara, yang tidak bekerja dengan warga biasa. Jadi, tentara dan warga tidak bersaing untuk mendapatkan layanan medis lokal ini. Namun selain ketiga kelompok yang disebutkan di atas, masih ada kelompok keempat yang tinggal di rumah sakit ini selama beberapa minggu terakhir. Mereka tidak lain adalah para penjaga keluarga Yale, orang-orang yang, dipimpin oleh Beatrice, telah melakukan pertempuran besar di timur laut dataran hitam. Dan, dengan kehadiran mereka di lantai tengah rumah sakit, setiap pasien yang ingin berjalan di aula akan melihat berbagai orang terbaring di atas tandu dengan tali di leher mereka. Pada saat yang sama, orang-orang yang mengenakan seragam polisi kota berada di sekitar kamar mereka masing-masing, mengawasi para tahanan yang menerima perawatan. Petugas polisi tersebut hadir untuk memastikan bahwa penjaga keluarga Yale tidak melakukan sesuatu yang berbahaya selama perawatan mereka ketika susunannya harus dilepas. Tapi karena banyak dari musuh-musuh ini yang terluka parah sebelum tiba di rumah sakit ini, tidak ada masalah yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada warga biasa yang berjalan melalui koridor lantai tengah gedung ini yang takut pada orang-orang seperti itu, meskipun beberapa dari penjaga tersebut cacat total. Bagaimanapun, ketika rumah sakit umum berfungsi seperti biasa, di salah satu lantai tempat ini, Miria berdiri di samping tempat tidurnya, melakukan sesi fisioterapi. Setelah berbulan-bulan sejak insiden yang melibatkan pengorbanan raja spiritual itu, anggota pembunuh dari organisasi kriminal Scourges of the Devil, Miria, korban utama dari hal semacam itu, akhirnya meninggalkan ranjang rumah sakitnya. Dia telah bangun lebih dari sebulan yang lalu dan sejak itu keadaannya semakin membaik dengan bantuan Regina, Abi, dan para dokter di rumah sakit ini.
Karena itu, dia telah mencapai tahap pemulihan di mana dia bisa berjalan dan memiliki miliknya sendiri. Ditambah lagi, meski masih ada beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya yang belum pulih. Wanita ini sudah kembali tersenyum. Hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tepat setelah dia bangkit dari ranjang rumah sakit. Tapi ini sudah diduga. Bagaimanapun, ini memang merupakan pencapaian luar biasa bagi seseorang dengan kondisi seperti dia, sesuatu yang mau tidak mau dia capai dengan senang hati. Dan seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan pengobatannya dan perasaan bahwa tubuhnya perlahan kembali ke kondisi normal, wanita ini merasa senang, terlepas dari semua kesulitan itu. Itu dia, sekali pengulangan lagi, dan kamu akan bebas. Seorang dokter tingkat rendah kelas 2 mengatakan hal ini sebagai penyemangat ketika dia melihat Miriam melakukan latihan yang berfokus pada pemulihan mobilitas tubuh bagian bawah. Miriam mengeluarkan suara usaha sambil menarik napas tergesa-gesa. Dan akhirnya, setelah beberapa detik, wanita ini menyelesaikan sesi fisioterapinya. Baiklah, Bu Mirya, sekarang Anda bisa meninggalkan rumah sakit dan kembali tinggal di apartemen Anda. Tapi kami masih harus melakukan sesi harian selama 1 bulan lagi. Demikian kata dokter sesaat sebelum berpamitan dengan Ibu Viola. Dengan itu, selain Mirya, hanya Minos dan Regina yang tersisa di kamar rumah sakit itu. Keduanya sudah berada di sana lebih awal. Sementara salah satu dari mereka telah menyelesaikan sesi perawatan dengan Mirya 1 jam yang lalu. Yang lain datang ke sini karena dia sudah tahu bahwa wanita ini akan meninggalkan rumah sakit hari ini. Bagaimana perasaanmu, Mirya? Minos bertanya sambil melihat wanita ini menyeka keringat di keningnya dengan handuk. Saat melakukannya, Mirya berhati-hati untuk tidak menggosokkan handuk itu terlalu keras ke wajahnya, terutama pada beberapa bekas luka. Bagian tubuhnya ini telah pulih semaksimal mungkin, tapi dia masih bisa merasakan sakit tertentu setiap kali ada sesuatu yang menyentuh bekas luka tersebut. Selain itu, ingatan akan semua yang telah terjadi masih sedikit membuatnya takut, jadi dia berhati-hati saat bergerak, menyeka, "Del." Dia kemudian membalas Minos tanpa melihat ke arah pemuda ini. "Aku lebih baik, kurasa aku harus terbiasa merasakan rasa sakit ini untuk sementara waktu, dan juga hidup seperti ini. Tapi jangan khawatir. Dengan perawatan yang Anda terima dari Dr. Dilian dan saya, sebagian besar tanda ini akan berkurang. Dan Anda juga tidak akan merasakan ketidaknyamanan dari tanda tersebut." Regina berkomentar sambil duduk di bagian ruangan itu. "Benar, Mirya, jangan repot-repot dengan hal-hal itu. Paling lama 1,5 bulan lagi, kamu akan bisa berkultivasi lagi, dan dengan itu, tidak akan lama lagi kamu akan mencapai level 60. TSK, kamu mengatakannya begitu saja." Mirya menggelengkan kepalanya sambil memejamkan mata. Mirya sudah mengetahui beberapa hal tentang tentara dataran hitam, tapi karena dia belum merasakannya secara langsung atau melihatnya di hadapannya, dia masih memiliki keraguan. Tapi tentu saja, terlepas dari semua itu, selalu ada masalah bahkan dengan teknik yang bagus, dia mungkin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai level 60. Oleh karena itu, mau tak mau dia takut harus menjalani sisa hidupnya seperti itu. Tapi meski merasa seperti ini saat berbicara dengan Minos, dia bukannya tidak senang dengan kondisinya. Bagaimanapun, dia selamat dari bencana, dan ada kemungkinan tak terbatas bagi mereka yang masih hidup. Karena itu, kondisinya bukanlah hal terburuk yang bisa menimpa seseorang. Artinya, dia masih bisa berkultivasi dan berumur panjang. Singkatnya, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dan dengan otonominya kembali, dia sangat gembira dengan kelahiran kembali ini, meskipun dia kecewa dengan penampilan fisiknya. "Baiklah, apakah kamu ingin aku menemanimu ke rumahmu?" Minos bertanya sambil mendekati wanita itu. Dia kemudian memandangnya sejenak dan menghela nafas. "Baiklah, kalau itu tidak membuang-buang waktu bagimu." "Aha, kita berteman, bukan?" Stuart muda bercanda dengannya sambil mengangguk ke arah pintu keluar ruangan itu. Di sisi lain, Regina tak butuh waktu lama untuk berpamitan dengan mereka berdua, setelah langsung menuju ke kantor pusat, di mana ada urusan yang harus ia urus. Setelah mereka meninggalkan rumah sakit itu, setengah jalan menuju kediamannya, Mirya tiba-tiba menanyakan sesuatu yang sedikit mengganggunya. "Ngomong-ngomong, kapan aku bisa melihat putriku?"